terus mengikuti aku, sabda Tuhan. Di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Lalu Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku, dan dimanapun aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini. Bapa, muliakanlah namamu." Maka terdengarlah suara dari sorga, "Aku telah memuliakannya lagi." Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, "Suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku." Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, bapak, saudari, saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika saya membaca teks Injil ini, seringkali saya bertanya, apakah Allah masih butuh untuk dimuliakan? Padahal kita semua tahu bahwa Tuhan itu Maha Kuasa, Maha Besar, perkasa, Allah itu dahsyat. Lalu kalau kita lihat situasi dunia kita saat ini, di mana-mana terjadi peperangan, ketidakadilan, penindasan, kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak, kemiskinan dan kelaparan. Apakah kita perlu memuliakan Allah? Ketika kita berada dalam kesulitan,
yang membuat kita menderita, reaksi spontan yang muncul dari kita ialah mengeluh, marah, dan putus asa. Di sisi lain, ketika kita diperhadapkan dengan pilihan percaya kepada Tuhan dalam kesuksesan atau dalam kesukaran, mungkin sebagian besar dari kita akan mengatakan bahwa lebih mudah untuk mempercayai Allah saat kita sehat, saat kita sukses, saat kita berkelimpahan. Hal ini jugalah yang mengakibatkan banyak orang yang mengingkari imannya ketika mengalami penderitaan. Banyak orang meninggalkan Tuhan dan gereja karena kecewa dan putus asa. Ada kalanya ketika kita menghadapi berbagai percobaan, kesulitan, kekecewaan, dan doa-doa kita yang sungguh-sungguh tampaknya belum didengar. Pada saat-saat semacam itu, kita harus ingat bahwa Yesus telah diuji dengan cara yang sama dan bahwa Allah akan memberikan kasih karunia yang cukup kepada kita untuk mengalami penderitaan yang diizinkannya dalam kehidupan kita. Saya ingat betul, saya dan Pater Clemens itu tinggal di satu pulau kecil, dan kami kalau ke kota harus harus menggunakan kapal, dan pada bulan-bulan tertentu ombak sangat besar, angin sangat kencang. Ketika air laut tenang, semua orang di dalam kapal itu tertawa, bercerita, seakan-akan tidak ada sesuatu. Tetapi ketika ombak besar, angin kencang, semua orang tiba-tiba mempunyai Tuhan. Mulai keluarkan rosario, mulai menyebut-nyebut nama Maria, Tuhan Yesus, mulai berdoa dengan serius. Saya hanya mau menggambarkan bahwa kita seringkali juga seperti itu. Iman kita seringkali hanya bertumbuh dengan baik dalam situasi yang penuh ketakutan, penuh dengan penderitaan, penuh dengan keputusasaan. Tetapi ketika kita dalam keadaan baik-baik saja, seringkali kita melupakan keberadaan Tuhan. Dan dalam situasi penuh penderitaan, penuh kekecewaan, kita jangan pernah menyerah, tetapi kita harus terus memohon kekuatan Allah agar kita sanggup untuk menghadapi berbagai tantangan dan persoalan dalam hidup kita. Hari ini kita dengar dalam Injil kita, imam besar kita memerhatikan dan menemani kita untuk melalui setiap penderitaan, setiap ketakutan, setiap masalah yang kita hadapi. Imam besar kita yakni Yesus Kristus yang menjadi pengantara kita di hadapan Allah. Dia adalah pokok keselamatan yang akan selalu menyertai dan menuntun kita dalam perjalanan hidup kita. Yesus ingatkan kita semua bahwa jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah untuk menderita dan mati, ia hanya tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Sebagai pengikut Kristus, jalan yang kita pilih adalah jalan salib, jalan penderitaan, jalan pengorbanan. Karena dalam situasi penuh penderitaan dan pengorbanan, kita akan menikmati banyak cinta dan buah dari Tuhan. Kita perlu ingat bahwa tidak ada kesuksesan yang diraih dengan mudah tanpa perjuangan. Tidak ada kebangkitan, tidak ada kemenangan, tidak ada kemuliaan tanpa salib. Tantangan, masalah, dan kesulitan zaman ini harus kita hadapi. Kita tidak bisa menghindar, apalagi putus asa lalu menyalahkan Tuhan.
Kita disadarkan untuk tidak boleh menyerah, apalagi kalah pada situasi sulit dunia saat ini. Kita harus tunjukkan bahwa Tuhan kita jauh lebih besar, jauh lebih dahsyat dari berbagai persoalan dan tantangan dunia saat ini. Kita harus terus berjuang, mengalahkan kejahatan dan kesulitan dengan harapan, iman dan cinta. Teruslah taburkan banyak cinta dan kebaikan, dan buatlah orang-orang yang ada di sekitar kita merasa bahagia, merasa damai. Itulah cara kita memuliakan Allah. Muliakanlah Allah dalam diri orang-orang di sekitar kita, dan biarkanlah kebaikan-kebaikan dan cinta dari diri kita bertumbuh dan menyinari orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan memberkati.